Yuhu, selamat datang di Rumah Podcast. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung Rumah Podcast sejauh ini, dan terima kasih juga yang telah memfollow. Semoga teman-teman semakin suka dengan konten Rumah Podcast yang baru-baru ini, yang mendekatkan teman-teman kepada personalities dari orang-orang yang aku undang di Rumah Podcast. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita sudah kedatangan tamu, yaitu seorang musisi dan juga seorang pengusaha handal, pemuda yang sangat senang berkarya dalam bentuk apapun, terutama dalam bentuk mie ayam. Ya, kita panggilkan bintang tamu kita, yaitu Dimas Agil. Yeay, Dimas Agil. Halo semuanya teman-teman. Oke, ini aku sekarang udah berada di tempatnya Mas Ruben. Ini aku diundang secara dadaan. Katanya suruh bercerita tentang mie ayam dan juga soal karya di bidang musik ya, Mas. Iya. Mantap, terima kasih undangannya, terima kasih. Ini pertama kali aku datang ke sini, luar biasa banget. Wih, rame banget loh ini, rame banget. Kita sebenarnya lagi di luar ya, karena adanya new normal ini, dan kita kebetulan masih satu kota, jadi nggak ada yang via telepon. Soalnya beberapa teman-temanku itu yang aku undang itu via telepon, karena teman-temannya jauh, nggak yang deket gitu loh. Kan kebetulan dari kota Wates pun sendiri pun nyantai-nyantai aja dengan hal-hal seperti ini, nggak terlalu seketat yang di luar sana. Aku mau tanya, Dim, sebenarnya kalau orang-orang memanggil dirimu itu lebih ke musisi atau dagang sebenarnya, pengusaha gitu? Kalau itu sebenarnya 50-50. Ada beberapa yang manggilnya itu Agil ya, Agil Roti dan Mentega, tapi ada juga yang manggil Agil itu ya Mas Dimul, seperti itu. Itu nama Dimul itu dari apa sih, kok bisa dinamain Dimul itu sebenarnya? Jadi mie ayamku itu kan namanya Dimul. Itu sebenarnya panggilanku waktu kecil. Waktu kecil itu namaku kan Dimas Agil. Nah, Dimas itu sering diplesetin menjadi Dimul. Terus kayaknya menarik untuk diangkat menjadi brand gitu ya, brand mie ayam. Karena Dimul sendiri kalau dipanjangkan itu artinya dimuliakan, seperti itu. Oh, dimuliakan. Tak kira Dimulyadi gitu. Apa gitu? Tak kira itu nama keluarga atau apa itu? Mulyadi apa gitu. Oh, iya, dari panggilan waktu kecil, terus tak pikir lagi kayaknya ini menarik dan bisa dipanjangkan menjadi dimuliakan itu. Jadi harapannya sih orang-orang yang datang itu juga semuanya dimuliakan, seperti itu. kamu membuat usaha Dimul ini. Soalnya gini, aku melihatnya itu ada somethingnya gitu. Karena Dimul ini, mengapa ada mie ayam yang juga jualan merchandise, termasuk pelopor mie ayam instan apa yang di daerah sini, menurutku. Iya, itu gimana itu awal-awal dulu terbentuknya? Kalau mie ayam tuh sebenarnya aku itu hobi makan mie ayam. Hobi makan mie ayam itu udah dari kecil. Terus waktu kuliah tuh banyak yang bilang, dosen itu bilang kalau kita bekerja itu lebih baik dari apa yang kita suka. Terus setelah tak pikir, daripada aku cuman menjadi penikmat mie ayam, kenapa aku nggak menciptakan mie ayam gitu. Makanya aku bikin usaha ini, mie ayam ini, dari situ sebenarnya awalnya. Dan eksplorasinya udah lama, dari SMA sampai kuliah untuk eksplorasi bikin resepnya. Nah, terus kalau jualan merchandise sebenarnya ini iseng aja sih ya. Karena kan biasa mie ayam tuh kalau dilihat sekarang kan konvensional tuh biasa gitu loh. Cuman mie ayam ya mie ayam paling sama bakso. Nah, di sini aku pengen bikin sesuatu yang beda, sekaligus bahan promosi sebenarnya. Ya benar. Jadi orang yang pakai merchandise, misal pakai kaos mie ayam Dimul tuh jadi tahu, oh itu mie ayam Dimul. Oh, mie ayamnya tuh yang di sana tuh, kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Kemarin tuh aku lihat yang terutama pas puasa kemarin ya, kamu memutuskan ada strategi di mana menjual mie ayam yang wujudnya instan. Itu secara penjualan gimana itu? Nah, itu sebenarnya hasil kepepet. Hasil kepepet. Ini kan puasa tahun ini itu benar-benar kepepet, karena biasanya puasa itu adalah momen penjual untuk meraup pundi-pundi rupiah. Karena kan banyak orang mudik, banyak orang yang datang ke kota kita gitu loh. Tapi kan ini pandemi, jadinya kan sepi, situasi sepi, nggak ada orang yang datang. Nah, kepepet nih, orang-orang pada di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Terus akhirnya aku, apa ya ini yang bisa diandalkan gitu. Terus aku coba bikin, tak bikin instan gitu, tak bikin mentah gitu. Terus awalnya itu aku nggak langsung jual di toko, tapi lewat kakakku, kan dia kerja di Sarjito. Nah, aku coba ngomong ke kakakku, Mbak, coba dong dipromosiin ke teman-temanmu kalau jualan mie ayam mentah tuh kira-kira laku nggak. Nah, dari situ ternyata banyak yang minat. Akhirnya, wah, ini lumayan nih, cuan nih. Terus akhirnya aku bikin itu, aku rilis di mie ayamku. Jadi aku memang bikin produk itu supaya teman-teman bisa tetap di rumah aja,
dan bisa menikmati mie ayam dengan senikmat mungkin Oh iya. gitu. Sehari itu bisa COD berapa dulu tuh? Kayak kamu itu bawa itu kresek yang gede itu. Ah itu isinya berapa? Terus sehari itu bisa keluar berapa gitu? Oke, jadi itu lumayan gila sih. Ayo Hanes saja dari payunya di tokonya yang benar-benar di warungnya sama yang dijual di COD itu banyak yang mana? Banyak yang COD. Di toko tuh orang yang datang bisa dihitung jari. Paling sehari itu cuman 2-3 orang. Tapi aku kalau COD bawa plastik gede itu bisa sampai 50, 60. Gila. Bener-bener gila, 50 sampai 60 itu per hari itu. Iya, per hari. Per hari, wow. Itu satu orang bisa order berapa per orangnya, per kepala? Kalau per kepala tuh rata-rata 2-3 porsi gitu. Banyak juga ya. Itu daerah mana aja yang pernah menjadi jajahanmu? Awalnya tuh cuman sekitaran. Terus Sarjito tadi ya? Iya kan pertama tuh Sarjito, tapi itu kan belum rilis maksudnya di mall belum mengumumkan officialnya. Iya, belum untuk mengumumkan untuk rilis. Terus setelah rilis itu awalnya cuma deket-deket Wates, Pengasih gitu. Terus lama kelamaan banyak yang di Instagram tuh, Mas Dimul mbok ke Jogja, Mas Dimul mbok ke sini. Akhirnya sikat gitu. Ini bener-bener loh. Otaknya dia itu bisa lihat di mana adanya namanya peluang. Itu sebenarnya dari dirimu itu jiwa usahamu itu gede loh. Soalnya kamu udah lihat peluangnya, oh ini laris gitu. Itu aku boleh tahu nggak? Itu aku kan kebetulan kemarin belum nggak berkesempatan beli ya itu ya. Udah kehabisan dulu. Terus itu per bijinya itu berapa harganya? Kalau harganya itu 8.000. Sebenarnya sama kayak mie ayam mateng. Karena kalau mie ayam mateng juga harganya di tempatku 8.000. Itu dipotong sama ongkir nggak? Ongkirnya free sih. Jadi free ongkir kita. Cuman 8.000 itu kita tambah bakso. Jadi ada pilihan bisa bakso goreng atau bakso basah atau bisa campur juga. Berarti itu pre-order gitu ya? Berarti di list dulu ya yang mana Iya. bakso, yang mana enggak. Jadi sistemnya kita pre-order dulu. 1 hari sebelum itu biasanya mereka pesen dulu. Besok aku pesen 3 misalnya gitu. Yang 2 campur baksonya, yang 1 bakso goreng misalnya kayak gitu. Jadi pre-order dulu. Habis itu kita list, kita kumpulin. Oh daerah sini. Gas ya udah. Bagus tuh. Terutama kalau di Dimul itu aku amati variannya ya yang agak berbeda dari mie ayam yang biasanya. Kalau mie ayam biasanya itu kayak bakso ya bakso gitu toh. Yeah. Di tempatmu itu ada bakso goreng gitu. Itu bagus loh, Dim. Iya, kita emang coba buat variasi terus sih. Maksudnya kita inovasi terus supaya, karena kan cita-citaku gimana caranya mie ayam ini nggak cuman mie ayam konvensional biasa gitu loh. Kayak sekarang kita juga bakso itu ada bakso bentuknya tumpeng gitu. Jadi kayak semacam. Itu menu baru? Iya, itu beberapa bulan yang lalu sih itu. Aku malah belum ngecek ya gitu. Iya, itu bisa, ada. bisa. Besok bisa langsung Iya, ya. Teman-teman juga bisa ya besok ya langsung. Langsung loh. Biasanya promo itu di ujung loh. Kamu di depan nih promo. Ya, kita akan memanfaatkan waktu ya. Kapan bisa promo kita sikat. Oke. Jadi kalau dari segi penjualan seperti itu, ada nggak cerita menarik selama kamu berjualan di mie ayam itu? Cerita menarik ada sebenarnya. Apa? Jadi Misalnya apa? itu waktu awal-awal dulu sih. Kan dulu aku masih gondrong. Rambutku masih gondrong. Kalau jualan kan biasanya kan keringetan gitu ya. Jadi cuman aku kucir gitu. Itu hal konyolnya tuh adalah sering banget yang manggil Mbak mie ayam 1 ya. Oh, aku paham. Karena aku dulu juga gondrong. Jadi sering kayak gitu. Apalagi kalau di jalan. Betul. Dari belakang itu aja manggil Bu. Apalagi pawaan saya yang kayak gini toh, yang gede gitu toh. Hei, Bu apa saya kumisen. Bu. Wongnya kaget sih kalau gue. Iya, jadi mereka tuh waktu Mbak mie ayam pas aku nengok set gitu mereka langsung sorry mas kayak gitu. Mereka itu nggak bermaksud menghina, memang tahunya gitu. Kalau dari range harga dari berapa sampai berapa di mie ayam Dimul? Range harga itu dari 8.000 sampai paling mahal itu 14.000. Mie ayam mentah tuh masih jalan sebenarnya. Karena kan banyak juga nih kemarin yang tanya, Mas Dimul masih jualan mie ayam mentah? Oh iya, gimana itu cara ordernya? Nah, itu sebenarnya kita masih jualan ya, teman-teman. Jadi kalau mau order langsung aja via Instagram bisa sih sebenarnya. Instagram kita ada di @miayamdimul. Nah, langsung aja. Maksudnya kontak aja di situ. Kita ngobrol santai aja sama penjualnya. Penjualnya ramah, santai aja. Siapa sih?
Ya penjualnya saya sendiri dong gitu. Ya, sambil save nomor WA lah via COD gitu ya. Iya, bisa langsung mau chat yang lebih dalam juga. Ya Jabri ya, buat info lebih lanjut ya. Aku tertarik dengan poin tadi ya, cuan ya, dimana di sini kita benar-benar diuji dari segi idealisme. Sebelum lebih lanjut, aku mau bahas dulu tentang karya-karyamu. Ini bener nggak ya, diralat dulu ya kalau salah ya. Belum lama ini musisi Kulon Progo juga membuat lagu tentang pandemi COVID ini dengan judul Damai Kulon Progo. Di situ kamu berarti mempunyai peran ya, yang termasuk besar juga. Kamu menulis lirik ya di situ ya. Itu bisa diceritakan nggak? Kan teman-teman dari Rumah Podcast ini pasti ada yang sudah mendengarkan lagu Damai Kulon Progo. Itu bisa diceritakan nggak dulu prosesnya dari lagu Damai Kulon Progo itu? Nah, ini prosesnya lagi-lagi dadakan lagi ya ini ya. Jadi itu waktu itu kan awalnya itu berempat. Jadi ada aku, terus ada Caca itu teman satu bandku, terus ada Mas Herda itu dari Karena Mereka, dan juga Mas Penot. Mas Penot tuh additionalnya Karena Mereka. Nah, di situ kita berempat emang sepakat bikin gerakan ini, gerakan untuk COVID atau pandemi ini. Terus tercetuslah, ayolah kita bikin karya supaya gerakan kita itu ada feedbacknya gitu loh, supaya orang-orang juga bisa mendengarkan gitu. Awalnya kan pengennya cuma live streaming aja, tapi kan kalau live streaming, setelah live streaming selesai udah nggak bisa dinikmatin lagi gitu. Kalau kita bikin karya lagu kan orang-orang masih bisa terus mendengarkan, bahkan di momen bukan pandemi pun masih bisa didengarkan gitu. Nah, itu prosesnya singkat banget karena cuman 4 hari. Jadi itu bagi tugas, dari 4 orang itu bagi tugas. Mas Herda itu bikin songnya, terus aku dan Caca itu lirik, kemudian Mas Penot yang aransemen gitu. Itu selama 4 hari itu udah jadi matang seperti itu ya. Itu aku terus terang mengapresiasi karya itu karena animonya cukup bagus. Terutama untuk teman-teman yang merasa relate banget. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, momen persatuan, karena dengan adanya itu teman-teman musisi bisa gabung lagi. Yang dulunya mungkin lebih berpikir apa ya, kan sendiri-sendiri berkarya itu sendiri. Ada satu momen gara-gara lagu itu, nah kita itu jadi kumpul di situ. Walaupun kita tag-nya di rumah sendiri-sendiri, tapi kalau masuk ke dalam video itu, jedet itu kita play, gelem ra gelem merinding loh. Jujur aku. Betul. Aku merinding. Sumpah ra ngapusi aku. Betul. Aku merinding loh lihat itu. Aku pun merinding. Bagus, berarti salah satu kekuatannya itu di lirik sebenarnya. Kamu berarti bagus bikin liriknya. Oh iya. Selain di ada project tadi, sebenarnya kamu udah lama di Roti Mentega ya. Roti Mentega itu sejak tahun berapa tuh sebenarnya? 2016 kalau nggak salah. Dan 4 tahunan berarti ya. 2016. Dan dengar belum lama ini kamu membuat isu ya, mau bikin single lagi ya? Betul. Ini single ke 4. Oh iya 4 ya. Single keempat ini. Dengan rencana apa? Ada gebrakan baru nggak di Roti Mentega? Kalau ini single ini cukup menarik sebenarnya. Jadi ini single yang berasal dari obrolan yang bisa dibilang penting dan juga tidak penting. Apa tuh? Jadi ceritanya gini, waktu itu aku itu mau minta foto sebenarnya di tempat temanku namanya Mas Seto. Pas aku ke sana ternyata di sana juga ada Mas Yunar. Jadi di situ kita bertiga tuh. Terus sudah minta foto selesai, terus kita ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba terceletuk gitu ya. Terceletuk apa sih bahasanya? Tercetus. Tiba-tiba tercetus sebuah ide. Nah, sebuah ide yang berasal dari obrolan juga. Jadi Mas Seto tuh bilang, wah dingin ya malam ini. Mas Yunar pun bilang, iya nih dingin nih, banyak anginnya nih gitu. Terus akhirnya di situ terceletuk juga tuh kata-kata, kayaknya dibikin lagu asik nih gitu. Aku kan nyautin ya, wah bikin lagu tugasku nih. Aku tanya, lah bikin lagu opo Mas, kalau kayak gini tuh bikin lagu opo gitu loh. Maksudnya itu aku masih penasaran sama ide mereka berdua itu. Terus mereka berdua bilang, ya saya ono hubungannya dengan ini dingin dan angin. Terus apa? Ya terserah, saya penting judulnya pertemuan dengan angin gitu. Terus di situ pas aku pulang tak pikir-pikir, ini tadi obrolan tuh cuman mau jadi bercandaan apa bisa dikerjain jadi sesuatu yang asik sih sebenarnya gitu. Setelah tak pikir kayaknya emang asik nih dibikin lagu. Ya udah akhirnya aku bikin itu. Yang pertemuan tadi ya? Apa judulnya tuh pertemuan? Judulnya Pertemuan dengan Angin. Dari judul aja udah aneh kan ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Roti Mentega itu sebenarnya mengusung konsep apa ya itu? Nek lebih ke sebenarnya atmosfernya itu alam-alam gitu ya. Iya. Arahnya ya.
Iya sih, kita apa ya kalau dibilang atmosfernya apa, kita sendiri juga bingung. Maksudnya kita nggak mau membatasi supaya orang-orang aja yang mendengarkan. Mau kamu itu arahnya ke situ terus ya? Iya sih. Apa jiwa dirimu sendiri itu lebih ke arah situ ya? Mungkin bisa jadi juga ya itu ya. Secara tidak sengaja jadinya kayak gitu ya kan. Iya. Dulu itu aku juga adik kelas. Kamu itu adik kelasku ya? Iya, SMP. Aku kelas 3, kamu kelas 1. Bener gak? Bawah satu tingkat bawah. Oh ya, dulu kita juga pernah satu event ya dulu itu ya. Kebetulan di suatu event itu acara ulang tahun kabupaten apa ya? Kalau nggak salah. Terus kamu datang tapi telat apa ya itu? Iya. Itu aku masih lihat Caca itu pakai apa itu seragamnya itu apa alma maternya. Kalau itu terlambat. Itu ceritanya sebenarnya gimana? Terus di situ Caca itu nangis. Itu apa itu kok ya gak jadi manggung gara-gara apa tiba-tiba ya udah cancel karena kamu udah telat ya udah tak cancel ya aku ya teko ya maaf ya tapi memang apa ya gara-gara itu ya sudah kamu udah nggak boleh manggung lagi gitu. Itu bisa diceritain nggak? Aku sampai sekarang masih penasaran itu karena apa? Iya, itu waktu awal-awal roti mentega nggak sih kalau nggak salah. Masih awal itu. Iya masih awal. Itu konyol sih sebenarnya, itu konyol banget. Jadi itu kita emang udah tahu ada jadwal hari itu dan ternyata si Caca tuh waktu itu ada keperluan yang harus diurus di Wonosari. Wah, jauh ya. Eventnya kan di sini nih di Wates. Ya jauh, kalau dibilang jauh ya jauh. Itu aduh aku juga udah deg-degan sebenarnya. Terus udah akhirnya Caca dateng ke rumahku, ayo kita gas ke sana. Ternyata telat. Aduh. Telat tapi gue banget loh itu 1 jam lebih loh itu. Wah, dasar nggak tertib ya. Tapi attitude seperti itu bisa dilatih ya sebenarnya. Karena sering berjalan waktu. Iya, sebenarnya bisa dilatih dan itu emang kegoblokan roti. Itu kegoblokan roti mentega sih. Dan itu pertama dan terakhir sih, nggak bakalan diulang lagi. Maksudnya itu goblok banget, sumpah goblok. Enggak, nah itu kayaknya memang sial sih event itu. Aku juga kehilangan handuk di sana. Bener, aku kehilangan handuk. Terus Bambang yang MC Mas Bambang itu kehilangan 1 dompet. Enggak cuma dompet, tapi 1 tas itu. 1 tas, isinya itu ada dompet, ada power bank, sama vape kalau nggak salah. Itu hilang, bener-bener hilang di samping stage. Waduh. Itu hilang. Kayak itu hari sial deh menurutku. Hari sial buat kamu, buat aku juga sial, buat Bambang juga sial sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, udah itu pengalaman aja buat dulu. Oke. Aku penasaran lagi sebenarnya dengan dirimu. Banyak yang ingin aku kulik dari dirimu sebenarnya. Apa yang aku tahu sebelumnya itu sekarang itu banyak hal yang berbeda dari dirimu. Setauku ya, kamu itu dulu nggak nyanyi, nggak bikin lagu, tapi ngedrum. Drummu masih nggak? Aku tes kejujuran sama kamu, soal aku sudah nanyain sama bapakmu. Oke, iya betul. Aku dulu itu sebenarnya drummer teman-teman. Jadi dulu aku waktu SMA masih ngedrum. Waktu SMA awal, SMP SMA itu aku ngedrum. Dan kalau ditanya drumnya masih atau enggak, lenyapnya baru saja teman-teman. Tak tuker sama apa itu? Jadi ini kepepet butuh karena aku sekarang menjadi gitaris. Kepepet butuh gitar nih. Terpaksa untuk drum, maaf ya drum, aku jual dulu, aku ganti dengan gitar. Ya. Yang satu set itu berarti kamu jual semua itu? Jual semua. Satu set jual semua. Tak tuker sama apa itu? Sekarang jadi gitar Squire. Ini teman-teman, soalnya nggak cuma satu ini yang beralih posisi dari drummer menjadi vokal. Aku juga heran sih sama Dian itu juga, Dian bermain itu. Dia juga nyanyi sekarang, yuk nyanyi dangdut. Itu wow, banting setir banget itu. Awalnya ngedrum, wah kok iso gitu. Tapi berarti kamu menyesuaikan nggak sih di situ feel-nya? Iyalah pasti menyesuaikan, kan dari drum ke gitar dan vokal tuh beda banget ya. Memang adaptasinya gimana? Adaptasinya ya mau nggak mau sih ya, karena memang ini kan band yang sekarang itu Roti dan Mentega ini kan memang diusung cuman berdua, aku dan Caca. Dan kalau aku mau nurutin nego aku main drum nggak mungkin dong ya. Masa yang satu drum terus yang si Caca nyanyi dan keyboard, kayaknya kan nggak masuk ya kan, nggak masuk. Dan memang harus gitar ya sudah sih, mau nggak mau memang harus menyesuaikan feel. Nggak, menurutku bukan itu sih, karena ya yang payu yang itu. Soalnya bandmu sebelum ini, kamu sebelum ini ngeband nggak sih? Sebelum ini pas jadi drummer itu ada band nggak? Iya ada band juga. Jalan nggak?
mohon maaf nggak jalan. Nah, itu kadang kita itu cari, bener gak sih, aku punya pernyataan gini, kita itu nyari gimana caranya tetap jalan sebagai seniman. Bener gak? Bener gak? Betul. Contohnya sebenarnya nggak usah jauh-jauh sih, kayak aku bikin podcast ini kan gara-gara Betul. ya itu loh. Berarti kan kita mau nggak mau itu tetap gerak gitu. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang musibah yang kita alami, karena ya bergantung dengan kadang idealisme kita itu luntur ya kalau kita punya apa yang lebih menguntungkan itu. Terutama lagi kamu juga jualan itu ya. Iya kan? Iya, kalau boleh jujur-jujuran sebenarnya kamu mengatakan 50-50 ya di antara jualan sama musik ya. Tapi dari lubuk hatimu yang paling dalam, ketika kamu dihadapkan dengan pilihan memilih sebagai pengusaha atau musisi sebenarnya. Aduh, ini pilihan berat ya teman-teman. Kalau untuk disuruh milih satu kayaknya tetap nggak bisa. Karena menurutku dua hal ini Karena kamu jalan dua-duanya, jadi kamu bilangnya gitu. iya, dua hal ini penting dalam hidup saya teman-temanku. Ya karena kamu nggak sabar aja sih sebenarnya. Musisi itu prosesnya panjang banget ya. Jadi gini ya, kalau musisi itu kan kita perlu cuan juga untuk kita bergerak. Ya. Karena karya nggak cuman kita bikin tok nih, tapi untuk misal ya lagu aja kita perlu proses untuk recording, dan recording sendiri perlu biaya. Nah, kalau aku cuman sabar aja nungguin dari musisi ini nggak jalan. Jadi aku harus cari opsi lain. Keburu lapar ya. Keburu lapar, mending makan mie ayam ya kan. Itu setiap kata-kata bisa kamu jadikan promosi. Entah kenapa loh, kamu itu jiwanya usaha loh sebenarnya, bukan di musik loh. Mbok ngaku aja gitu loh. Nggak usah ya. Soalnya kamu juga jalan di musik juga ya. Ya nggak enak loh ada beberapa project yang nggak jalan. Iya, makanya itu. Terutama mau rilis single itu ya. Makanya kalau ditanya milih salah satu, aduh, jalan semuanya ini. Berarti kamu nggak bisa memilih ya antara 50-50 tadi ya. Misalnya kalau aku suruh mana yang Dua-duanya jalan sih, karena yang satu bisnis, yang satu lebih di ego gitu sih. Jadi kalau musik kan, kalau dikata penghasilan saat ini sih belum menghasilkan ya, maksudnya belum terlalu kelihatan gitu. Aku menghasilkan ya lebih dari mie ayam untuk hidupku supaya bisa berjalan gitu. Tapi kan hidup juga perlu menyalurkan ego. Nah, wahana untuk menyalurkan egoku itu dari musik gitu. Makanya keluar gitu di sana. Betul, keresahannya. Betul, makanya aku nggak bisa milih nih. Kalau disuruh milih salah satu, aduh, milih dua-duanya aja deh. Bener sih. Soalnya kamu nggak bisa membentuk isi hatimu dari bentuk mie ayammu. Soalnya mau nggak mau, moodmu harus bagus di mie ayam itu. Kalau kamu sedih, tak bikin sedih, yuk gimana mie ayamnya lodrok gitu. Nggak bisa. Nek kamu lagi marah dengan sesuatu kan di lagu bisa dibikin marah itu, emosinya dibikin itu. Terus kalau di mie ayam, masa kamu bikinnya yang panas gitu, yuk meleleh itu kan nggak bisa. Kalau dari dirimu sendiri, sebenarnya ada nggak titik terendah dari selama ini berkarya, entah itu di bidang usaha ataupun di band? Kalau titik terendah pasti semua orang ada ya. Oke, kalau dari band namanya titik jenuh musisi sih. Mungkin hampir sama ya semuanya ya. Musisi, terutama musisi yang baru merintis, titik jenuhnya itu adalah ini kita mau ngapain lagi sih? Kok ngeband dari dulu kayak gini-gini aja sih? Nah, itu sebenarnya kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa santai dalam menunggu, bahaya juga. Paling ujung-ujungnya bandnya bubar gitu, seperti yang sudah-sudah. Sebelumnya juga udah sama beberapa band dan bubar. Karena mungkin tidak sabar itu tadi ya. Bukan, karena kamu sebagai drummer. Iya, aku iya kan aja. Soalnya aku drummer juga bubar-bubar terus. Iya toh, nek kamu jadi drummer kamu itu sial. Seperti itu. Enggak. Iya, fakta unik loh. Soalnya aku dari pengalaman sendiri tuh, aku ngeband bubar. Curhatan drummer. Iya bos. Soalnya malah di drummer bersahabat tuh jauh lebih lancar loh, bikin karya, bikin apa itu jauh lebih lancar daripada di band. Entah kenapa, padahal sama-sama drummer ya. Daripada di apa sih, mungkin idealismenya diuji ya di situ, kerja sama tim. Bener gak? Iya. Kalau tadi kan di musik sendiri ya. Kalau di mie ayammu itu gimana? Nah, kalau di mie ayam itu jadi sebenarnya gini teman-teman, ini sedikit cerita aja ya. Cerita kenapa aku bikin usaha itu sebenarnya bukan semata-mata karena cuan, tapi lebih karena
aku ada PR nih untuk membuktikan ke orang tuaku. Jadi aku itu bukan orang yang biasanya kan orang cita-cita sekolah, kuliah, lulus, mendaftar kerja, mendapat pekerjaan, PNS, pensiunan, hidup medati manuk, Nah. kaos Jupiter. hidupnya kayaknya nyaman banget seperti itu. Nah, kalau aku tuh lebih suka sebenarnya dengan hidup yang lebih bebas gitu sih. Karena aku pernah baca sebuah artikel di situ itu ada 4 kuadran pekerjaan. Yang pertama itu employee atau pekerja. Itu ya seperti biasalah pegawai gitu. Yang dia itu menukarkan waktu dengan uang. Terus ada lagi self employee itu kayak freelance gitu. Nah, freelancer mereka menukarkan tadi yang apa? Employee itu waktu dan tenaga dengan uang. Nah, kalau yang self employee itu lebih ke waktu aja. Jadi dia lebih ke tenaga aja, waktunya lebih bebas. Terus kuadran ketiga itu ada businessman, dia menukarkan waktu dan tenaga orang lain dengan uang. Kalau yang di kuadran keempat itu investor, yang dia itu kalau investor udah paling tinggi ya. Iya, dia menukarkan uang dengan uang sih dia, dengan uang yang lebih banyak. Nah, dari situ aku belajar, maksudnya kalau aku kalau aku menjadi pegawai atau pekerja itu sebenarnya aku masih berada di kuadran 1. Itu tingkatan gitu. Iya, tingkatan di kuadran 1. Nah, paling enggak nih aku harus ada di kuadran kedua atau kuadran 3. Aku jadi self employee atau aku menjadi businessman paling tidak. Nah, aku ada PR di situ untuk membuktikan ke orang tuaku bahwa artikel yang aku baca itu benar gitu loh. Karena anggapan orang tuaku masih orang yang sukses itu ya pegawai negeri sipil seperti itu. Nah, titik jenuhnya itu adalah di situ sebenarnya, karena sampai detik ini nih orang tua masih belum percaya dengan itu gitu. Walaupun sudah jalan sampai titik ini. Walaupun sudah jalan sampai saat ini, tapi masih belum percaya. Mungkin butuh bukti yang lebih besar kayak gitu ya. Ya, minta doa juga ya dari teman-teman. Ya nggak cuma doa dong, dilarisin juga. Iya, sambil supportnya ayo dong ke Mas Dimo. Promosi lagi, Bos. Kamu kenceng banget kalau disuruh promosi. Yang lain tuh diem-diem loh, nggak mau yuk terang-terangan promo. Ini nggak tahu diri banget gitu. Heran aku. Sebenarnya menarik kalau dilihat dari apapun yang sedang kamu geluti. Karena itu ada 2 bidang yang berbeda. Gimana cara kamu balancingnya antara mie ayam tadi dengan musikmu? Balancing ya. Wah, ini pertanyaannya sulit banget ini Mas Ruben. Waduh, ini teman merasakan balancingmu nggak? Iya sih, iya. Emang ada hubungannya sebenarnya. Tapi ini teman-teman hati-hati ya yang besok dihubungi dengan Mas Ruben diajak bikin podcast, siap-siap buat mikir jawaban ya. Karena pertanyaannya sulit, Bos. Iyalah. Tadi udah ditanya nih suruh milih salah satu. Aduh, sulit banget. Sekarang ini lebih sulit ternyata, Bosku. Tapi enggak sih, sebenarnya itu ada hubungannya antara mie ayam dan juga musik. Karena 2 hal ini menurutku penting dalam hidupku. Terus juga 2 hal ini berkaitan. Karena kalau tidak ada musik, mungkin moodku untuk masak mie ayam juga jelek. Dan kalau tidak ada mie ayam, mungkin moodku untuk bermain di bidang musik, untuk ngeband juga jelek. Gitu. Jadi sebenarnya 2 hal ini saling support sih, antara mie ayam dan juga musik gitu. Saling support. Realnya sebenarnya apa? Realnya ibaratnya gini. Kamu melakukan sesuatu di mana ada nggak di situ proses trigger yang saling berhubungan? Tindakannya yang nyata itu apa, seperti apa? Misalnya kalau kamu bikin mie ayam itu terus moodmu gini, ya itu ada nggak? Ada sih sebenarnya. Kalau aku masak mie ayam itu, masak bukan yang di warung loh ya. Jadi yang aku bikin bumbu ayam dan lain sebagainya yang di dapur, itu aku pasti mendengarkan musik. Dan musik yang aku dengarkan ya musik sendiri ya teman-teman. Ini teman-teman yang belum dengerin musiknya Roti Mentega juga bisa dicek. Kita udah ada di Spotify juga udah ada. Terus kita ada di YouTube juga dan platform musik digital yang lain. Jadi ayolah kita mendengarkan bersama. Itu bener-bener kalau kamu tipe orang yang dengerin lagumu sendiri gitu ya? Iya dong, karena lagu yang aku bikin itu adalah curahan hati. Oke. Jadi kebanyakan perasaanku juga tidak jauh beda dengan itu gitu loh.
Dan ketika aku mendengarkan ya rasanya ya itu membangun mood sih sebenarnya. Itu really, ini nggak muna loh, beneran kamu adalah tipe seniman yang seneng dengerin lagumu sendiri gitu. Iya. Iya, beneran itu. Soalnya kalau aku lihat dari teman-temanku yang sudah punya beralbum-album pun, biasanya yang didengerin itu artis yang berhubungan dengan itu. Entah itu genrenya atau atmosfernya ataupun yang mempengaruhi dia. Kalau kamu lebih ke tipe orang yang mendengarkan lagumu sendiri. Betul. Itu setiap hari seperti itu. Iya, aku ini nggak bohong ya teman-teman, ini nggak ada muna-muna atau apapun ya ini, atau berlandaskan promosi atau apapun, tapi memang seperti itu sih. Untuk lagu yang baru akan dirilis saja, ini kan sudah ada guide-nya ya. Tak dengerin. Dengerin terus dong bos. Sampai bosen bosku. Kalau mandi di play di kamar mandi, kalau masak di play waktu masak gitu sih sebenarnya. Wow. Sisi lain dari dirimu ternyata menarik ya. BTS-nya membuat mie ayam itu ternyata juga berhubungan dengan musik apa yang kamu buat. Soalnya jarang-jarang loh, soalnya biasanya ya tadi udah aku ceritain tadi, kamu itu ngeplay lagumu sendiri apa nggak bosen gitu? Sedangkan lagumu kan baru single ya, itu berapa single gitu, mau single keempat ini ya, nggak bosen loh. Ya jangan sampai bosen ya. Kalau kita pengen orang lain tidak bosan mendengarkan apa yang kita bikin ya kita harus nggak bosan dulu. Ya bagus, kamu diplomat banget ya Raya. Mungkin dari teman-teman podcast juga merasakan bahwa sebenarnya berkarya itu medianya banyak ya. Terutama kamu, kalau kamu kan di lagu juga, di mie ayam itu juga karya loh menurutku. Iya loh. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman rumah podcast? Apa sih kalau menurutmu karya itu, dan dari pengalamanmu bagaimana cara untuk berkarya? Terutama kalau kamu kan medianya banyak. Itu ada nggak kamu dari tips-tips dari kamu atau ada suatu pengalaman gitu? Oke. Buat teman-teman pendengar setia rumah podcast yang ingin berkarya juga, sebenarnya karya itu dalam banyak hal ya, nggak cuman seni sebenarnya, karena menurutku semua hal itu adalah karya sih. Dan kalau teman-teman ingin berkarya, sebenarnya kuncinya adalah konsisten. Tadi kan kita udah ngobrol tentang konsisten juga ya. Iya. Tapi nggak ada direkam di sini ya. Enggak. Ya itu di balik layar ya teman-teman. Tadi kita udah ngobrol tentang konsisten. Jadi emang benar sih itu tadi apa yang saya dan Mas Ruben obrolkan sebelum take podcast ini dimulai. Jadi kalau karya itu sebenarnya tentang konsisten sebenarnya. Mungkin banyak dari kita itu tidak sabar. Kita bikin karya, kita pengen orang-orang mengetahui karya kita, tapi kita tidak sabar dalam hal menunggu. Nah, tapi kalau kitanya sendiri sudah konsisten, ya suatu saat akan mendapatkan hasil yang baik gitu. Oh iya, tepuk tangan dulu dong buat Dimas Dimul ini. Wow. Aku benar-benar excited gitu ya dengan apa yang kamu katakan dari pernyataan-pernyataanmu, mulai dari mie ayam tadi dan juga di musik, dan juga apa sih prinsip-prinsip hidupmu di mana tentang berkarya, tentang employee, self-employee, businessman dan semacamnya tadi. Wah, menarik sekali. Terima kasih telah bergabung di Rumah Podcast. Sayang waktu kita udah habis. Udah habis. Aduh, padahal masih banyak mau ngobrol ini. Iya, kalau mau diobrolin lebih lanjut bisa ke Instagramnya di Instagramnya @dimasagil DHIMASAGIL. Oke, yang mau pesen mie ayam juga bisa di @miayamdimul MIEAYAMDIMUL. Oke, yang mau lihat katalognya apa mie ayam Dimul di mana? Di @miayamdimulmerch. Kalau yang mau dengerin lagunya dari Roti Mentega di @rotimentega. Oke, komplit sekali. Terima kasih Dimas Dimul. Sampai jumpa di Rumah Podcast selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendengarkan Rumah Podcast. Cukup menarik episode kali ini, di mana kita telah ngobrolin tentang musik dan juga dagang, bisnis dan semacamnya. Terima kasih yang telah mendengarkan Rumah Podcast channel ini. Saya terima dari dukungan kalian, dan melalui DM jangan lupa, aku ingin dengar dari kalian gimana pendapat kalian. Karena aku belum lama ini juga melaksanakan Q&A, tanya jawab dengan teman-teman tentang beberapa kritik dan saran dan juga apa yang ingin dibahas. Oke, sekarang
tanpa aku suruh ya. Teman-teman boleh banget kok kalau mau DM aku, mau konsultasi tentang podcast juga boleh, mau collab, mau bikin podcast juga, gimana tips and triknya, silahkan aku tunggu di DM ya via Instagram ya, sudah tahu lah gimana apa Instagramnya. Karena followernya cuma segitu bos, tapi aku ngaku-ngakunya udah terkenal itu. Oh iya terus aku belajar sesuatu loh ini, jadi apapun itu dibuat promo aja ya. Entah mereka denger atau enggak ya, yang penting promo gitu ya. Yang penting udah Iya. Terima kasih teman-teman telah bergabung di Rumah Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.